لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Halo, coba. Halo, kecil. Halo, halo. Ya, ini dah. Halo, tes. Itu, yang mana kita? Halo, nih. Ya. Gedean mana, Pok? Halo. Halo, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada janda di pinggir kolam. Ada, emang janda ada. Sekali lagi ya, Pok. Iya, Pok. Iya, Pok. Ada janda di pinggir kolam. Ada duda kakinya kejepit di sumur. Kalau Anda semua yang hadir masih semangat jawab salam, mudah-mudahan banyak duit panjang umur. Yang jawab salamnya kompak, badannya biar pada sehat, umurnya biar panjang, rezekinya biar banyak, bisa berangkat haji ataupun umroh, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah pulang dari sini nemu duit 10 juta. Ngarep amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya, Pok? Panas ya, Pok? Keringetan enggak? Insya Allah yang hari ini panas kepanasan, nanti bakal gampang milik rezekinya. Kita bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Ya Robbal. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
wa ni'man nasir. Subhanallah. Bentar dah Pok, bentar dulu ya. Itu yang baca tasbihnya kayak orang mau kagak-kagak. Yang pojokan melegeg aja no. Bu, yang tekor. Yang kompak ya Pok. Yang baca tasbihnya kenceng insyaallah pahalanya banyak. Sebab tasbih itu kalimat yang ringan diucapin, berat timbangannya nanti di akhirat. Subhanallah wa la ilaha huwallahu akbar wa la haula illa billahil. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Allahumma yassir lana ya Allah. Amin Pok. Melegeg aja ngajinya. Mikirin apaan tau mah? Apa jangan-jangan terkesima lihat AA? Amin ya Pok. Iya Pok. Allahumma yassir lana ya Allah. Diangkat Pok tangan. Balonnya ditaruh dulu, kuenya ditaruh dulu, kita amin tangannya diangkat. Yang aminnya kenceng tangannya diangkat, insya Allah Allah kasih mudah gampang bisa berangkat haji ataupun umroh, bisa berziarah ke makam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, ibu ustadzah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, emak saya, ibu saya al mukarramah, ibu ustadzah Hajah Neneng Sulastri. Bener ya Pok? Juga emak saya, emak yang kedua, emak angkat yakni al mukarramah ibu ustadzah Hajah Fatimah, alhamdulillah sehat panjang umur. Juga guru saya al mukarram Ustadz Junaidi, Bapak Ustadz Juhdi, dan semuanya yang pada hadir. Juga ada guru kita, para asatid utusan dari Pondok Pesantren At-Taqwa hadir di tengah-tengah kita, ada di dalam. Semuanya kita doain ya Pok, ya Pok, doain emak-emak saya ini, ibu ustadzah Asma, ya, mohon maaf Bu Pok, Pok dah, Bu Ustazah, ya orang kagak ada catatannya. Ya doain ya Pok ya, guru-guru kita semuanya, para asatid, ibu ustadzah, masya Allah orang-orang yang luar biasa terdepan dalam nyiarin agama, istiqomah membimbing kita di jalan Allah. Mudah-mudahan doain semuanya Allah pelihara kesehatan jasmani dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya, murah rezekinya, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, manfaat ilmunya, dan Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sohibus Safar, yang dalam hal ini yakni Bapak Haji Rohmat dan Ibu Hajah Mimin ketutupan kembang Mimin Mintarsih, ya alhamdulillah beliau akan menjadi duyufullah, duyufur rahman
tamu-tamunya Allah doain po. Ibadah haji itu ibadah yang sangat luar biasa istimewa, betul? Makanya doain mudah-mudahan Bapak Haji Rohmat, Ibu Hajah Mimin, Allah pelihara kesehatannya, panjang umurnya, banyak rezekinya, kuat iman Islamnya, Allah selamatin dalam perjalanannya, baik dari tanah air sampai ke tanah suci. Allah berikan kemudahan dari segala rangkaian-rangkaian ibadah hajinya, dan Allah jadikan ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur dan mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang terhormat aparatur pemerintah desa apa nih Bu Ustazah? Desa Sukabudi, Bapak Kepala Desa hadir, Ibu Lurah lagi pergi, iya ya, diwakilin oleh Ibu RT. Ada Bu RT Abung ke Surabaya lagi. Mudah-mudahan desa kita menjadi desa yang selalu diberkahi oleh Allah. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatus safar haji yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan duduk simpuhnya kita di tempat ini Allah ridho. Amin. Saya duduk po. Enggak, ini deketin kipas. Tahu dewek po, yang namanya penceramah mukanya rada gelap, kalau keringetan kan kelihatan rada genye. Gak apa-apa begini ya po, kan emak pada duduk pada simpuh saya guys sama. Man saya mah kalau simpuh kegencet. Ya enggak, Pak Haji Rohmat emang enggak punya bangku. Kagak, biarin, saya emang biasa begini ceramah po. Ya lagian pakai bangku oguan amat Ustadz ceramah pakai bangku ya po ya. Lah kalau ada mah enggak apa-apa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan kita duduk simpu di tempat ini mendapatkan keridoan dan cinta dari Allah. Amin. Sehingga insya Allah yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar masalahnya, yang punya setoran, wah loh, ada yang punya setoran nih, yang jawab kompak saya doain setorannya cepat lunas mak ya. Yang besok Senin punya setoran ada, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Nih yang betakan laki cepat mampus nih. Najis gua mah. Le setoran tiap hari. Kagak punya keketek empok. Pantes laki pada bengek. Napas aja setengah. Biarin ya po, yang punya utang ada. Po, orang hidup mah nggak pernah lepas dari utang ya, betul? Yang kompak jawab, orang kaya punya utang kagak? Orang miskin punya utang nggak? Nih yang ceramah punya utang kagak? Tahu jamaah ya, saya barusan emang diteleponin bayang sama Adira. Ya kali gue pulang dari sini bisa buat setoran. Mustahil ya, lebih dikit. Bu, mudah-mudahan semua yang hadir Allah limpahkan keberkahan dalam rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gede amat. Gue mau disunatin kali ini. Gue lah, saya kan angling dharma ya. Ya, bangkunya begini. Masa angling duduk bangku yang po hijau. Robot ya. Ustaznya ini namanya. Ya, nggak bukan songong ini mah ya. Saya mah ngarah kipas anginnya deket. Ya. Ya. Jangan terlalu nempel bang, kipas angin ya, abung kagak masuk akibat awak. Ya biarin dah ya.
Ada yang munduran dikit ini. Iya. Di meja emang kagak ada air ini. Ngingetin doang saya mau pok. Lagian pok bangatan lemes. Ya begitu saat bener terang muka saya jadi kelihatan cahaya. Apa sih pok? Lanjut pok. Nyampe mana tadi? Apa air? Setoran. Bu, karena emang waktu udah siang kita gepek aja ya bu ya, biar ilmunya dapet juga ya. Iya pok, iya pok. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedotan ya bang. Oh sih itu kokop, tublek ke jenggot. Lagian jadi ustadz adil banget, manja banget. Lagian emang saya minta bangku kagak, saya ngomong doang. Iya. Emak saya yang kasihan sama AA, takut anak kelelah. Iya. Dia pok, lanjut pok. Bu, kalau kita bicara haji, bicara umroh, bicara panggilan, Allah nggak manggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Betul. Makanya saya ingat apa ya? Ingat betul, iya. Grogi ya. Habis di depan banyak buat bidadari surga. Bagian kata udah banyak yang kada luar kak. Debat amin idi. Saya ingat betul ibu pesan daripada guru kita, orang tua kita yang masya Allah luar biasa, Al-Maghfurlah Nur Ali. Beliau pernah berpesan kepada kita semua. Apa kata beliau? Bu, kalau kita pengen cepat terpanggil untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh, minimal kita kudu ngelakuin 3 hal. Ada berapa pok? Ada berapa pok? Saya mau tanya, empok pengen berangkat haji? Kali haji malah menungguinnya 20-30 tahun, keburu kagak kita ya. Umroh dah ya, umroh ya, yang nunggunya emang bentaran ya. Ibu pengen umroh, udah daftar? Ya udah. Berarti jatuhnya cuma kepengen doang kok. Betul apa enggak? Nah, agar keinginan kita ini cepat terwujud, makanya ada solusi. Enggak jauh-jauh. Saya bilang almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali pernah berpesan, kalau kita nih orang Kedung pengen cepat-cepat berangkat, 3 syaratnya. Yang pertama apa? Kata beliau mengatakan, kalau ada acara kayak begini, kita kudu nyampe. Nih nyampe nih. Ustadz, lu gua mah kagak diundang, jangan kebangetan delit jadi orang. Emang mau hajatan pakai galau undangan, datang dia emang kita tahu lagi rame-rame. Ngapain Indonesia rahmat umpama ini mah. Lah, pisang nyampe. Atuh itu mah dibungkus. Abang saya ceramah bareng megang pisang. Ya Pak, Bu, kita tahu nih nyampe jangan pakai segala diundang. Betul. Di mana nih ada acara ratiban, ada acara lebih halal. Oh, no, ada yang sono saya dengar. Ya udah, sampai sekarang mah zaman medsos. Saya yakin anak-anaknya Pak Haji Rohmat bikin status, kita ngelihat datang. Kenapa? Di sini ada doa yang insya Allah diijabah oleh Allah. Makanya cepat berangkatan. Nih besok nih umpama ngedengar di Gembong ada acara lebih halal, nyampe sono. Pas mau sapaan nangis, ya Allah, oh, maafin, ayah po, iya, gua maafin. Lu emang dari mana? Emang lu siapa? Lu tahu? Lempot tahun po di sini. Nyat status po. Apaan saya mah sekarang zaman TikTok. Mama lagi pada lenje, pada pakai filter, idih.
Bu, makanya nih insya Allah yang hari ini hadir ikhlas dan tidak menjadi jamaah yang muntaber. Ada jamaah yang muntaber, punya penyakit muntaber. Tahu muntaber artinya apa? Mundur tanpa kabar berita, pulang belum kelar. Kan ada yang begitu ya. Saya kagak resep. Ya, emang tawan bakal balik mau jangan pakai hadir ngapa? Kan nyesek-nyesekin hati ustad. Kan kepikiran kok itu orang resep apa kagak sama gua ya? Pakai balik ya. Udah gitu alasannya kencing. Mana kok kencing gua? Lah kencing 3 jam kagak balik. Dimakan setan kali. Ada di sini jamaah yang punya penyakit muntaber. Mau resep mau kagak sama ustadznya tungguin po. Tungguin berdoa. Empok kagak resep tepek kuping. Emang dasar ustadznya hitam. Ya po, hadir ya po. Yang kedua kata almarhum al-makmul Kiai Haji Nur Ali, kalau kita pengen cepat dapat panggilan dari Allah, bisa berangkat haji ataupun umroh, ketika ada saudara, tetangga, teman, sahabat mau berangkat umroh, mau berangkat haji, anterin sampai bandara. Ustadz, gue udah diajak, lu di mobil lagi semengah-mengganya, patungan nyewa, jangan mobil Dora, kagak masuk tol. Anterin po patungan paling aling 20.000, betul. Harapannya apa? Nanti ketika empok dapat panggilan kayak begitu banyak yang nganterin po. Seneng banget po nih. Saya kemarin waktu saya berangkat ibadah umroh itu yang nganterin banyak, seneng hati. Itu semuanya uman po syaratnya dari Kedung nih sampai bandara jangan ngaso, bacalah baik. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak. Tuh jangan ngaso-ngaso mau baca apa bandara lah ustad doer gua. Allah nanti kasihan sama kita gitu po, dapat panggilan kita. Alhamdulillah. Yang ketiga nih, kalau ada jamaah teman saudara keluarga kita pulang dari tanah suci, empok datengin rumahnya, minta doanya. Kenapa? Orang yang baru pulang dari tanah suci ibadah haji ataupun umroh 40 hari doanya masih mustajab. Datengin, nangis empok. Ini Bu Haji Mimin ya, Bu Haji Mimin, empok baru pulang pok. Iya alhamdulillah ya Allah kok sedih gila tuh pok. Lalu ngapa roh? Pengen banget saya bisa kayak pok, bisa ke tanah suci. Kali haji mah pok mahal ongkos, nunggunya lama. Ya atuh saya pengen doain empok biar berangkat umroh. Ngomong-ngomong empok waktu di Mekah saya disebut-sebut nggak? Gua panggil lu roh, depan Ka'bah lu gua gero-geroin biar lu ke sono. Ya Allah pok, makasih pok, mudah-mudahan saya bisa berangkat. Amin. Doain ya pok, udah gua doain. Alhamdulillah, makasih pok. Ngomong-ngomong pok bawa korma. Ujungannya jelek. Enggak apa-apa pok ya pok ya. Siapa tahu kita bisa dibagi makan korma dari Mekah. Insya Allah nanti kita bisa makan di tempat yang sesungguhnya. Ya Robbal. Tuh 3 empok laksain, insya Allah berkah. Bisa cepat dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting satu kuncinya, jangan pernah kita punya hati berputus asa. Ana inda zoni abdibi, Allah bagaimana prasangka hambanya. Kadang-kadang bagaimana kita cepat bakal dipanggil, ketika ditanya teman jawabannya ngeyel.
Kapan lu roh umroh? Ya boro-boro gua mah. Lu tahu dewe kerjaan laki gua kayak tai. Lah ditanya kapan umroh, laki ditai-taiin. Ini orang Kedung ih. Lah kerjaan laki gua begitu, bagaimana gua berangkat? Tahu dewe sehari-hari gua keteter. Ya utang gua sabrek-gabrek. Senin ada tisu. Iya, ngerti mak saya mah. Iya, mengkudu kasihan mak sama anak mah. Iya, apa ya begini, muka pek limis mak. Mak lem samat mak. Bu, kalau ditanya jangan begitu, jangan pakai boro-boro. Betul. Kalau kita ditanya seperti itu, khawatir itu menjadi sebuah doa dan itu menunjukkan ketidakpercayaan kita dengan kuasa Allah. Betul. Allah Maha Kuasa, ibu, seperti apapun keadaan ekonomi kita, kalau Allah panggil bisa nggak kita berangkat? Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Gampang buat Allah mak. Betul. Apa nih yang sering disampaikan nama guru-guru kita? Lah siapa tahu po lagi ngegebot ada angin puting beliung. Pas neba-neba depan Ka'bah. Lah gue di sini ketemu sama Haji. Lah no Haji Romat. Terus lah kan saya kagak pakai ini orang. Udah kayak ini raburan polibet. Tawaf dah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, enggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jeruk nyampe. Men yang bingung mak pas mau balik. Gimana nih gue balik ya? Nyari angin puting beliung. Ujung-ujungnya jadi TKW. Bu, jangan pernah putus asa. Betul. Maka insya Allah yakin dan percaya semua yang hadir akan mendapatkan giliran panggilan pada waktunya. Yang penting buat Bapak Haji Rohmat nih, buat Aja Mimin ya, yang namanya Mekah itu kan miniatul akhirat. Makanya ibadah haji dan umroh itu ibadah yang istimewa. Betul. Ibadah yang kagak sembarangan ibadah. Makanya kesono teh kudu bawa bekal. Betul. Apa bekalnya? Allah yang bilang watazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Sebaik-baik bekal yang kita bawa ke sono bekal takwa. Namun selain bekal takwa nih, si waktu singkat saya gepek aja ya po ya. Ya po ya. Ini khusus buat tuan rumah dan buat calon-calon tamunya Allah yang ada di depan saya. Amin. Ya Rabbal. Nih, bekal yang kudu kita bawa minimal bawa bekal nasi. Lah, Ustadz lu PA. Masa di sana emang kagak ada nasi, gua bawa bekal nasi. Nasi teh ada artinya, po. Ada, nah saya mau tanya, nasi hurufnya ada berapa? Ada berapa? Yang pertama huruf, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama huruf, kita kudu bawa bekal niat yang lurus, niat yang ikhlas, islahun niat. Ini yang penting po. Betul. Orang yang berangkat haji dan umroh niatnya benar-benar karena Allah, karena pengen bertakarub kepada Allah, karena pengen ibadah yang benar-benar kepada Allah, pasti pulang dari sana akan ada kerinduan yang luar biasa, pengen balik lagi. Tuh kalau orang yang niatnya bener kok, jangan nyari titel, pengen dipanggil haji sama hajah, kagak dipanggil Bu Mimin, Bu Mimin. Kata temen, roh dia udah haji. Oh Bu Haji, apaan lo manggil gua? Ada di Kedung yang begitu, ada di Kedung yang begitu. Makanya penting niat ibu. Berapa banyak orang yang berangkat umroh pulang dari tanah suci nggak ada perubahan dalam dirinya, pelit-pelit aja udah. Betul, betul. Kelakuannya nggak ada perubahannya, ibadahnya nggak ada perubahannya. Mungkin sebelum berangkat kurang ngelurusin niat. Innamal a'malu binniyat. Nih niat. Niat.
Bu Mimin, Bu Haji, woi, mau Bu Haji Mimin ya, Bu Haji, salah nunjuk saya, kira kita itu yang tengah, yang mana Bu Haji Mimin, coba ngacung, mana Bu Haji, maaf Bu Haji ini kan, kok beda Bu sama di baleho. Bu Haji, niatin Bu Haji ya, pengen dekat kepada Allah, pengen benar-benar bertakarub kepada Allah, pengen mohon ampun kepada Allah. Insya Allah niatnya baik, niatnya lurus, Allah akan permudah semua rangkaian ibadah hajinya. Lanjut, yang kedua huruf apa? Bu Haji, Pak Haji, mana Pak Hajinya? Di belakang, biarin dan dengerin ya. Ada mana? Mana Pak Haji? Haji, biarin dah dengerin. Enggak, yang Pak Haji enggak penting. Nih yang penting bini. Lah saya liatin Pak Haji mau orang pendiam begitu. Udah aman ya di sana. Yang saya makanya fokus sama Bu Haji Mimin ya. Wah. Bu, yang kedua huruf apa Ibu? Ibu, Bu Haji Mimin dan Pak Haji Rahmat bawa bekal yang kedua apa? Bekal amal. Sebab kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran." Mekah itu miniatil akhirat. Ibu, sekecil apapun perbuatan baik pasti ada balasannya. Sebaliknya pun sama. Makanya terkadang kita di sono suka diingetin sama Allah. Betul? Makanya Bu Hajah Mimin, Pak Haji Rohmat nih, sebelum berangkat begini syaratnya nih, solusinya nih ya. Sebelum berangkat ingat semua kesalahan dan dosa yang kita pernah perbuat. Kalau kita lupa, terkadang yang lupa itu suka diingetin sama Allah. Tapi saya nggak khawatir sih, dia mau kelihatannya mukanya wajahnya ajer, wajah orang soleha gitu. Nih yang saya khawatirin ini nih, selamat apa kagak di sono ya? Romana brongos banget. Orang kan Pok, kalau orang suka ngomongin orang Pok, makanya Pok kalau berangkat jangan bareng-bareng Pok, rada ngeri kita, takut ntar depan Ka'bah ngomongin orang. Begitu rapi top kan biasa duduk ibu saya Bu Haji ya, rapi top istirahat duduk tuh habis minum air jam-jam ngomong, lah apa bedu omong, kata Allah kan fala ropas wala pusuk wala jidal, betul nggak? Jangan berbuat ropas, jangan berbuat pusuk, jangan berbuat jidal. Intinya dari ketiga itu kudu jaga mulut ya Pok. Ini sih disol apa bedu omong, abang-abang ada orang Arab yang baru tumben niat orang gede tinggi pakai diomong roh itu orang gede amat roh, la ilaha illallah, itu orang kalau gede begitu gimana barang ya, wah bahaya, itu udah masuk ropas. Hati-hati ya Bu Haji Mimin ya, hati-hati jangan pakai ngebanding-bandingin. Jauh amat sama laki gue ya. Lah kok ada baik Pok, lah emang di sana kagak banyak godaan? Ada nih, mulut nih, hati nih sama mulut kudu sinkron. Jangankan mulut berbicara, hati yang berucap aja Allah ingetin, Allah tahu. Lah waktu saya berangkat umroh lah diingetin juga Pok. Menjadi malu. Iya. Saya pernah buat saja begitu kemarin, dibalas di sana saya, cuman lantaran sombong saya Pok. Apa yang sombong, saya kagak sengaja ngucap waktu di Madinah itu sebelum berangkat ke Mekah. Kan saya mau berangkat ke Mekah tuh, mau mikotnya di Masjid Bir Ali tuh. Biasanya kan kita pada belajar pakai kain ihram. Saya di kamar itu berempat, saya doang yang ustad, yang lain aja mah biasa. Kata yang lain, ustad enggak pakai pakaian ihram, belajar dulu sebelum kita ke Mekah. Dalam hati ngomong, gue udah bisa gitu. Sombong dah kita ya, udah bisa gue mah. Akhirnya saya ngomong begini, ya udah Pak, udah pada bisa, sedikit sih Ustaz. Nah karena gini, nah saya bikinin tutorial ya, tutorial pakai kain ihram yang benar yo, pakai tutorial supaya kalau kita nongkrong itu nggak kelihatan Pok, ketutup. Ya kan kalau yang kagak bisa lah
ngacir. Iya. Pas saya pakai nih Pak nih begini caranya gitu kan, terus kita gulung kuat nih. Ini kalau dijejek dipegang begini orang nih nggak bakal ini nih, kagak bakal kedodoran. Makanya antisipasi kalau ada gesper pakai gesper tuh ya, bener nggak, supaya lebih kenceng lagi. Terus nih kalau kita duduk tuh kelihatan nggak? Enggak Ustadz, ya berarti ini bener nih begini nih. Nah pakaiannya begini nih, entar kalau kita lagi toab ya itu kete sebelah kanan nih kudu kelihatan, karena kita nanti mau mau melambaikan tangan ke Hajar Aswad, kudu kelihatan ini. Tapi kalau lagi sholat tutup lagi gitu kan. Oh ya ini tutorial. Oke siap, bisa Ustadz. Bisa nggak Pak? Bisa. Ya udah, pas begitu waktunya berangkat tuh Pok. Yang 3 duluan ke lobi, makan, habis makan langsung berangkat kan ya, kagak naik ke hotel lagi. Saya didewekan nih ceritanya nih ya. Saya ceritain kagak nih? Ini buat pelajaran aja Pok ya. Saya didewekan Pok. Orang saya mandinya rada lama ya, ya maklum lah orang kita mendandan juga macam apa gitu ya. Pas giliran saya yang pakai pakaian ihram dengan cara yang sama, model yang sama, begitu rapi, saya jajal. Coba gue pengen tahu nongkrong. Lah kelihatan kok. Lah kok gue ngongkong. Lah tadi mah kita ngajarin orang bisa banget ya. Pas giliran kita dengan, bayangin kok, dengan cara yang sama, mustahil kan hasilnya beda. Betul nggak? Tapi kenapa ini hasilnya beda? Kelihatan lagi. Saya pakai lagi Pok, udah gorah keringet dingin kita, takut ditinggal. Mana di hotel saya didewekan, yang lain udah bedak bawah. Saya pakai lagi, nongkrong lagi, begitu lagi, kelihatan lagi. Akhirnya lemes saya dah, istighfar. Udah kuncinya istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya saya ingat tadi saya rada sombong hati saya sholat tobat, abis itu kayak ada yang bisikin, udah lu ngeliat aja tutorial di YouTube. Akhirnya saya ngeliat, saya make, bisa saya turun ke bawah. Bayangin Pok, saya yang bikin tutorial, ngapa pas waktunya saya yang lihat tutorial? Ya kan PA ya. Udah jadi kebalik kita, bener apa kagak? Itulah makanya Pok hati-hati. Itu baru di Madinah saya mikir, gua bagaimana di Makkah ini ya. Saya mikirin, udah hasbunallah aja. Saya banyakin istighfar selama perjalanan. Alhamdulillah di Makkah juga selamat, cuman atuk doang. Tuh, saya kan bawa obat mak ya, banyak buat obat cadangan buat sakit. Kalau sakit kan saya tinggal minum, dari mantri saya dikasih. Ternyata di Madinah alhamdulillah Allah sehatkan badan saya. Sampai di Mekah Ibu, terakhir itu hari terakhir, sampai di Mekah hari terakhir, saya lagi ngebuka tas. Ini pas ngelihat ada obat, saya cuma ngomong begini Pok, ya Allah, lah gue bawa obat banyak banget, bawa obat kagak kepake gini kan. Lah jam 12 sakit saya, udah mau mati kita dikerokin. Kenapa gue begini nih ya? Dia cuma ngomong begitu doang kok. Berarti kan obat jadi kepake ya. Tati wajib, jangan segala omongan apa baik. Kadang-kadang kita suka diingetin. Makanya satu ibu saya pesan, kalau di Mekah kita diingetin sama Allah atas segala dosa dan perbuatan kita, jangan takut, malah kita harus bersyukur diingetin di dunia sebelum Allah ingetin kita di akhirat. Enjoy aja, istighfar aja. Kan ada baik, ada ibu-ibu yang didupakin sama orang Arab, ada. Asal lewat dupak jebret. Nanya, ngapa Pok? Saya inget-inget, ya Allah, iya Ustadz, saya sering banget ngedupakin laki saya. Kawan. Ada Pok yang di Mekah itu nyiumnya bawa tai aja Pok, ada. Lah beneran Pok. Ini ngapa saya nyium tai mulu ya? Dia inget-inget, ya Allah Ustadz, bener waktu saya dulu sebelum berangkat saya lupa, saya kalau berantem sama laki sering bilang laki saya tai. Ada kan yang begitu, emang lu mah tai. Kata lakinya, lu yang tai, lu yang tai lu. Akhirnya laki bini pada berebut tai. Ya mau kami bawa amal yang bagus ya Bu Haji ya. Makanya Bu Haji dan Pak Haji sebelum berangkat ngundang kita buat datang ke sini. Ngapain? Mau musafahah, mau minta maaf, khawatir ada amal perbuatan buruk yang pernah dilakukannya nanti bisa dimaafin sama ibu. Ya Bu ya. Ya Bu ya.
Iya mohon maaf, orang sebaik-baiknya orang ya ada salahnya baik. Ya poya. Makanya Bu Haji Mimin mau berangkat ngumpulin kita nih, biarin dia sodako, ngeluarin makanan, ngeluarin budget buat ustadz, nggak apa-apa. Nanti Allah balas di sono. Sebab kata Nabi, wa in anfaqo ukhlibu, berapapun biaya yang kita keluarkan untuk berangkat haji ataupun umroh, pasti Allah akan ganti. Ya Robbal, ya Robbal. Makanya Bu Haji ntar musafah ya Bu Haji ya, minta maaf Bu. Nih Bu, acara halal bihalal kan tujuannya buat maaf-maafan. Makanya empok jangan pada balik sebelum salaman Bu Haji Mimin, ntar empok jadi nyetrum tuh, jadi nempel ya. Jangan pada balik, salaman dulu ya Pok, salaman. Makanya Pok nih hidup biar akur tuh enak. Kalau lagi begini banyak yang pada nyampe nih ya Pok ya. Ini kan banyak di Kedung yang pada kagak akur, nanti bulan Agustus berani taruh ayo ya. Ya ini gini ya, lagi pada akur belum waktunya. Nah coba kalau sebulan lagi mual bakal pada duduk begini, pada berencek-bencek, beda pilihan. Apaan kita mau begitu Pok? Cuman gara-gara beda pilihan sama tetangga, saudara pada berantem, betul? Ada di sini kayak begitu. Idi. Yang lebih parah lagi lah, rumah orang pada dipagar. Lah buang-buang kele. Orang sampai susah jalan. Ada di sini. Yang lebih parah lagi Pok, ada Pok, orang kuburan kota digali. Cuman lantaran ya waktu beda pilihan, itu yang meninggal dikubur di tanah yang kalah. Jadi emosi, tahu dia masak kepiting yang matanya ke depan nyolok ke sono. Ada kan yang begitu orang. Ya boya, akhirnya disuruh digali, suruh pindahin. Itu mayat kalau bisa ngomong lah, gua kagak ngikut nyolok, lu gua dipindah-pindahin. Ada di sini begitu. Jawab yang kompak, ada di sini begitu. Bu, nih salah satu keterangan dari Nabi Muhammad apa? Ibu sholat nggak? Yang kompak, ibu sholat nggak? Salah satu latar tapiu sholatum pauqorosim, ada 3 golongan yang sholat nggak diangkat sama Allah walaupun cuma 1 jengkal di atas kepalanya. Siapa? Satu di antara 3 golongan itu, yaitu wa akhwani mutasorimani, 2 saudara, 2 sahabat, 2 tetangga yang putus silaturahim kagak pada nanya. Akur. Betul. Nanti di alam kubur yang bisa nolongin kita sholat kita, bukan kepala desa. Buat apa kita beda pilihan sampai mengorbankan silaturahim kita? Ini gue ngomong begini telu nggak nih? Saya bicara fakta loh Bu. Betul. Kebiasaan-kebiasaan yang lalu kita robahlah. Kita emang beda pilihan, gak apa-apa, silaturahim terus jalan. Betul. Lah kita pakai segala berantem, emang mau jadi apa? Jadi RT kagak apa-kagak pada berantem. Ini najis gua mah. Nih kita beda pilihan, jalan bareng ke TPS. Lu milih siapa Roh? Gua mah doyok. Lu siapa? Gua mah yang baru biar ada perubahan. Yaudah kita jalan bareng ke TPS lah, ayo. Kan indah banget gitu ya Pak ya. Betul Pak kagak? Pas mau nyampe TPS lu ngomong-ngomong dikasih berapa sama yang baru? 300 seorang. Lu berapa dari doyok? Gope. Kata yang gope, lu mau nggak ngikut gua, ntar gua bilangin biar lu dapat gope? Lu mau? Ya. PA. Lah sejengkal lagi mau ke TPS telah berubah. Beda 200. Idih. Orang biar istiqomah Pok. Kalau saya mau nolongin orang, mau menang mau kalah, penting gue nyolok lu nggak jadi pengkhianat. Ngapain kagak berkah? Sodok mari ambil, nyolok mah kagak. Idih. Di kampung saya kuatan ada yang gadian motor. Nyolok kok kemana tahu mah. Itu ngapain ke situ kita ya. Ini Bu Haji Amung ada, ya Allah Bu Haji ntar saya mampir lagi ya. Saya biasa kalau mampir ke Bu Haji Amung suka di ini apa aja ada,
Ada, alhamdulillah. Saya biasa Bu kalau suka mampir suka dibagi jubah. Iya, ntar panen beras nggak apa-apa Bu Haji, ntar saya main ya, terserah di rumah saya mau disunatin ya, mau diapain. Sehat ya Pak Haji, Bu Haji sehat ya, alhamdulillah ya Bu, gitu ya Bu ya Bu. Biar akur sama saudara, ntar kalau kita meninggal dunia kagak jalan sendirian ke kuburan. Yang siapa yang gotong tuh tetangga kita yang kita benciin, tetangga kita yang kita gedegin, tuh yang pada nganterin kita ke kuburan. Ya po, nangis dah kita. Tuh si Saro, gue benci banget sama dia hidupnya. Gue ngiat dia dong, ngiat tai gue. La ilaha illallah. Ya pas gue mati dia nganterin gue. Maafin gue ya Roh, waktu hidup gue dengki banget sama lu. Betul Pok? Ngiat kita lagi digotong, siapa yang gotong kita ngiat. Nah habis dah ya. Saya punya jempol ya Bu Haji, bawa amal yang bagus ya, bawa amal ibadah yang baik, insya Allah di sono enak ibadahnya ya. Apaan? Iya ntar dulu nih Pok, mana gini Bu Haji, Pak Haji mohon maaf ya, ntar nih Bu Haji nih ya, sebelum minta maaf sama jamaah, punya orang tua nggak? Kumpulin orang tua, minta sama orang tua. Yang penting Bu Haji minta merdu sama laki, Bu Haji bagian kata berangkat barang ya lah minta maaf lah, pelukan cium laki ya. Nih empok nih, waktu empok nih Pok sebagai istri, empok punya salah nggak sama laki? Empok kalau punya salah sama laki pada minta maaf, kapan minta maafnya? Lebaran mak, tiap Jumat lebaran. Idi orang Kedung begitu ya, lah minta maaf setahun sekali. Terus waktu minta maaf setahun sekali ibu nangis-nangis sama laki. Ya kadang-kadang kayak orang kagak gablek salah, senggenep banget nungguin di depan pintu, laki pulang ya, begitu lagi balik, lu balik Bang, maafin gua, udah peluk kagak, cipika-cipiki kagak, apalagi nangis. Itu mata dalam banget air mata. Ada di sini orang Kedung yang begitu ya. Nih bini soleha mah Pok nih, saya mau tahu bini Bu Haji nih, bini saya nih ya, saya kan tugas khotib, saya belum pulang di pintu nangis Pok nungguin saya. Begitu saya pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung dipeluk, minta maaf dan akuin semua dosa. Ya udah ayah maafin ya ayah ge banyak salah, maafin ayah. Iya. Pas begitu masuk ke dalam nggak taunya amplop saya hilang. Ini najis kata gua. Lah kagak sembabut sama nangis. Lah tangan mah kagak lupa ngerogoh. Udah. Ya Pok. Ibu Bu Haji ya, minta maaf laki ya. Ya. Ya kan ada Bepo salah ini mah Pok. Ya Pok ya. Kita umpamanya tidur suka ngebelakangin laki, hati-hati tuh. Hati. Ada orang yang di Mekah kagak bisa ngomong begini. Ngapa? Ada. Ngomongin orang. Bu, tuh yang kedua, yang ketiga huruf apa? S, bawa bekal sabar. Makanya nanti ketika Bu Haji di Madinah akan berbeda suasananya dengan di Mekah. Di Madinah itu kota yang paling tenang, tapi kalau Mekah kota yang gak pernah sepi. Makanya akan ada perbedaan tuh antara Madinah dan Mekah. Di Madinah mah biasa semuanya orang pasti mengatakan lebih enak, tapi di Mekah itu yang butuh kesabaran. Karakter orang Madinah sama orang Mekah itu agak berbeda. Di Mekah itu kadang-kadang orang banyak yang kagak pada sabaran, makanya kudu sabar Bu Haji ya. Lah orang emang Pok lagi toab badai ada yang usuh, ada yang lah yang berantem ada Pok, lagi toab berantem
Lah itu saya, rombongan saya begitu. Apa kata lagi ibadah biasa aja dong. Lah kita berantem. Ketahuan Allah bilang wala jidal, kalau lagi ibadah jangan suka berbantah-bantahan. Ada yang begitu kok. Lah ada yang kakinya keinjek kagak terima. Lah kaki gua lu injekin mulu. Lah mungkin lu nya suka nginjekin orang. Ada yang begitu kok. Iya Bu ya. Nih ada resep nih Bu Haji. Bu Haji, Bu. Kalau Bu Haji pengen nyium hajar aswad gampang. Waktu terakhir saya di Mekah Bu Haji, hari Jumat itu saya berhasil sholat di depan multazam, paling depan barisan, sehingga saya tahu ada ilmu yang saya dapat. Apa nih, kalau empok nanti nih ya, empok nih ya, udah kita lagi hayalan aja nih ya, di kapan gitu mah hayalan aja udah kan ya Bu Haji. 1 jam sebelum waktu sholat kita kudu ada di Hijri Ismail. Enggak usah berebut ke Hajar Aswad, diem aja. Asal didorong kita balik lagi, asal didorong kita balik lagi. Udah begitu aja diem. 1/2 jam sebelum waktu sholat biasanya bapak-bapak bikin sop sholat, tangan digandeng tuh, udah nggak bisa lewat kita dari belakang. Tapi kalau kita udah di depan nggak bisa balik kita. Terus ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, itu yang ada di Hijri Ismail dan antara multazam, biasanya disuruh keluar ngelewatin Hajar Aswad. Askar langsung nyuruh suruh nyium Hajar Aswad, nggak berebut, suruh nyium. Hajah kan di sana mah kedengeran hajah sama haji aja. Hajah, haji, hajah halal, torik. Saya begitu kok. Haji, torik, saya jalan. Haji, torik, saya jalan. Waktu baru pertama itu saya, ya waktu belum pengalaman gitu ya. Haji, torik, saya jalan. Kagak taunya saya masuk pintu WC 3, keluar pintu 8. La ilaha illallah, ini gara-gara si torik kata kita. Makanya kudu bader juga di sono Kipo. Kita kudu rada bader. Kalau kita disuruh torik udah bagaimana kita caranya supaya kita kagak jalan. Lah di sono mah kalau belum waktu sholat suruh jalan terus orang. Betul. Suruh jalan terus, kalau udah waktu sholat udah berhenti. Itu Bu Haji ya. Bu Haji ya. Ya. Sabar ya. Bawa bekal sabar. Udah. Mau bagaimana lagi sabar. Ya. Kadang-kadang orang banyak yang gak sabar ibadah Kipo. Betul. Dan yang terakhir apa? Ilmu. Bawa bekal ilmu. Kan udah diajarin di mana saya kaji. Ya larangan-larangan ketika berihram tuh diajarin tuh. Ya kalau umroh mah kan enak Bu Haji ya. Umroh bentaran kita. Ya kalau kita di Madinah dulu nih, ya mikot di Bir Ali sampai ke Mekah. Tuh masuk hotel dulu kita ituan masuk kamar mandi segala macam apa, turun makan baru tawaf. Lah habis tawaf sa'i, kelar sa'i tahalul rapi. Lah kalau haji makan kagak bisa 2 hari 3 hari kita dalam keadaan ihram. Nah di situ larang-larangannya, hati-hati. Jangan ngomongin orang, jangan rambut apa copot. Lah jangan pakai wangi-wangian, biarin bau ge kagak di sono mah. Lah wangi aja di sono mah. Lah di depan Ka'bah emang kagak banyak orang kok, jutaan. Lah kagak ada yang boketek, lah kagak. Lah sedep aja udah kita. Apaan kita seketek, saya aja seketek orang India. Allah, emang po hati mah nggak bisa dibohongin po ya. Saya gak ada be, gua aja ngomong, ya Allah, yang hitam. Asal jangan diomong aja ya. Hitam amat itu. Kita kuatan apa kagak khusyuk. Udah begitu pura-pura pingsan lagi. Cuman ngarang-ngarang pengen nyium Hajar Aswad. Ada be po orang sono akal po. Lu ah. Oh. Ya, bawa ilmu ya Bu Haji ya. Udah ada cukup lah ilmu dah ya. Ya, cukup deh ya. Cukup. Nah, udah cukup dah. Biar selamat aja Bu Haji ya. Jangan takut kalau seandainya ada apa-apa, kunci satu istighfar. Dah banyakin istighfar. Insya Allah semua kesalahan kita diampuni sama Allah. Terakhir sebelum musafahah, Bu Haji bisa naik ke atas panggung. Sini Bu Haji sama Pak Haji dah. Ayo berdua ya. Orang tuanya masih ada Bu Haji. Nggak apa-apa naik ke panggung. Ya. Masih ada waktu sedikit lagi nih Bu Haji ya. Nggak apa-apa ya. Saya minta waktu 5 menit. Nggak, ya, Mak.
Ini ada plastik kan nih? Panitia laki-laki saya minta tolong di bangku diturunin aja, di bangku diturunin ya Pak. Bang, bangku diturunin Bang, kegedean ini nggak muat panggung, ada bangku ya. Ya ayo sini Pak Haji, waktu di siang Pak Haji mau maaf ya bangku, kalau nggak taruh di mobil saya. Tisunya Pak, gerabat ini saya tahu dikasih berapa ini. Awas po. Ibu masih punya orang tua? Ibu mana? Ayo Pak. Ayo Ibu. Oh gitu. Ayo naik ke atas panggung, nggak apa-apa. Ini keramat kita Ibu ya, keramat. Saya udah nggak punya keramat Bu. Ya, semalam itu malam ke-7, malam terakhir tahlilan emak saya. Malam minggu kemarin ibu saya meninggal dunia. Makanya saya minta Fatihah ya Bu ya. Saya minta Fatihah. Semoga almarhumah ibu saya, Ibu Rokyah binti Bapak Madhaub, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, Allah luaskan di alam kuburnya, Allah jadiin kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pak Haji simpuh aja, jangan berdiri, sebentar berdirinya baru salaman ya, takut capek. Duduk nggak apa-apa Haji, duduk ya. Bu Haji ya, Bu Haji duduk ya. Bu Haji Mimin, ntar pulang nggak boleh tuh saya dibagi emas satu. Nggak punya dia itu. Ya Pak Haji, Bu Haji, Bu, saya minta waktu 5 menit ya Bu ya. Jangan ada yang bersuara, kita sama-sama konsentrasi. Saya mewakili daripada perasaan Bu Haji dan Pak Haji. Insya Allah mudah-mudahan Allah panggil kita ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya minta waktu 5 menit lah kepada ibu jamaah sekalian untuk bersama-sama sejenak kita bermuhasabah sebelum nanti musafahah. Setelah itu kita doa dan baru musafahah ya Bu. Kita salam-salaman, mudah-mudahan ibu maafin gak Pak Haji? Dimaafin ya Bu ya, diikhlasin ya Bu ya, didoain ya Bu ya. Semoga doa itu akan kembali kepada diri kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillah Ibu, sama-sama pada kesempatan siang hari ini ibu dan jamaah sekalian, saya minta wajahnya, tatapan matanya fokus ke arah Bapak Haji dan Ibu Haji. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di hadapan kita ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, yakni Bapak Haji Rohmat dan Ibu Hajah Mimin. Sebentar lagi beliau akan pergi meninggalkan kita, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, meninggalkan tetangga untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu beribadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Kepergian beliau hanya sementara, namun tentunya beliau butuh kata maaf dari kita semua yang hadir di siang hari ini. Pak Haji dan Ibu Haji manusia biasa, tidak pernah lepas daripada kesalahan, sama seperti kita yang hadir. Mungkin kalau kita hitung, lebih banyak kesalahan kita daripada kebaikan kita. Makanya pada kesempatan siang hari ini saya mohon ikhlas dan ridhonya, maafkan, ikhlaskan. Seandainya Pak Haji Rohmat,
Ibu Hajah Mimin pernah mempunyai kesalahan kepada kita semua, baik dari ucapannya yang mungkin pernah menyakiti hati kita, ataupun perbuatannya yang tidak mengenakan hati kita. Saat ini, detik ini, buka hati kita untuk memberikan kata maaf yang seikhlas-ikhlasnya, agar senantiasa perjalanan Bu Haji dan Pak Haji mendapatkan kemudahan dari Allah. Selamat dalam perjalanannya, mudah dalam rangkaian ibadah hajinya, dan yang paling penting pulang membawa gelar predikat haji yang mabrur dan mabruroh. Ibu, kita semua sama, kita semua menginginkan keberadaan seperti Pak Haji dan Bu Haji. Tidak ada umat Islam yang tidak menginginkan untuk ibadah haji ataupun umroh. Maka pada siang hari ini kita semua titipkan salam untuk Rasulullah. Pak Haji dan Ibu Hajah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Ketika Pak Haji dan Bu Haji berada di Raudhah, taman daripada taman-taman surganya Allah, antara makom Nabi dan mimbar Rasulullah, salamkan kami kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin, Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu indah Ibu ketika kita bisa mengucapkan salam terindah langsung di makam Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini bisa mempunyai takdir yang terindah. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, kita bisa mengelilingi Ka'bah, kita bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bahkan kita bisa mencium hajar Rasul. Terakhir, yuk sama-sama Pak Haji dan Ibu Hajah, Ibu Bapak bisa berada di posisi seperti ini, itu tidak terlepas daripada doa kedua orang tua. Karena orang tua kita adalah keramat yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Sehebat apapun kita yang berada di tempat ini, kita yang mempunyai harta, kita yang mempunyai jabatan, kita yang mempunyai pangkat, itu semua karena doa daripada ibu dan bapak kita. Maka pada siang hari ini terakhir, sebelum nanti Pak Haji dan Ibu Hajah berangkat, Pak Haji bersyukur masih punya keramat, masih punya ayah ataupun ibu yang doanya mustajab, yang doanya tidak akan ditolak sama Allah. Insya Allah ridho ayah, ridho ibu daripada Pak Haji dan Bu Haji, itu yang akan menghantarkan ibadah ibu dengan selamat. Doa mereka yang sangat mustajab. Sebelum berangkat, bersimpulah di hadapan kedua orang tua kita. Begitupun kita semua yang hadir di tempat ini. Ibu, terakhir yuk sama-sama kita bayangkan wajah ayah dan bunda kita. Mungkin selama ini hidup kita ada dalam kesusahan, hidup kita ada dalam penderitaan. Mungkin di antara penyebabnya kita lupa ngedoain kita punya orang tua. Sebab Rasulullah bersabda, "Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Barang siapa anak yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka rizkinya akan diputus sama Allah. Kita minta ke Allah, ya Rabb, kami semua di sini punya orang tua ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Untuk kedua orang tua kami yang sudah tiada, untuk ayah dan bunda kami yang sudah Kau panggil ya Allah,
Allahumma ighfirli. Kami mohon kepada Engkau, jangan siksa orang tua kami ya Rabb. Jangan azab orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman syurga-Mu. Berikan haruman-haruman di syurga di alam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Rob, bahwasanya kedua orang tua kami adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbana, untuk ayah dan bunda kami yang sudah Engkau panggil, untuk orang tua kami yang masih hidup, ayah atau bunda kami mohon kepada Engkau ya Allah, panjangkan umur taat ibadahnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, banyakin rezekinya. Jangan Kau susahkan mereka ya Rabb, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami. Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah lisan kami selalu mengucapkan doa terindah untuk kedua orang tua kami. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selamatkan kami semua yang hadir ya Allah. Panggil kami semua ya Rabb. Panggil kami semua untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta Fatihah sekali lagi ya Bu ya, untuk ibu saya. Sebab waktu ibu saya meninggal itu saya dalam keadaan ceramah ibu. Semenit saya lagi ceramah dapat kabar ibu saya meninggal. Makanya setiap kali saya ceramah pasti keingat kejadian itu. Saya minta doanya, semoga almarhumah ibu saya mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maafin ya Pok, saya memang cengeng Pok. Saya dimarahin bini saya nangis. Pok, pengen haji, pengen umroh. Ibu udah daftar belum? Mau nggak saya ajak daftar hari ini? Bu aja izin mau ajak daftar ya Bu ya? Berapa duit Ustadz? 2.000. Ibu niatin 2.000, ibu daftar haji ataupun umroh, insya Allah Allah lipat gandain. Buat apa izin bos saja, malam Jumat besok saya mau pembukaan pengajian. Lagi ada yang bantuin. Ya Po ya, Po niatnya daftar gitu Po. Ya kalau yang daftar gedean berangkatnya cepetan gitu. Ya kalau yang daftar 2.000 entar 2.000 berapa gitu. Ya saya baca sambil baca salawat ya Bu ya. Ayo panitia tolong dibantu biar cepat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabb. Angkat suaranya. Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Mohon kepada jamaah takwa yang di belakang, yassir coba lana maju ke depan minta ziarah bawa kardus. Makkah wal Bantu buat Ustaz Madinah bisa ya membuka pengajian. Rabbi bil Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalimat tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi
lagi la ilaha illallah la Bantu yang banyak jamaah. ilaha illallah Biar cepat. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Alhamdulillah. biha. Ya, dan nggak Silakan. apa-apa saja sambil berjalan Ya, aja. ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin, Ya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Natawasal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahaba fa'asa da'wa mujabah. Salah satu biar cepat dipanggil ke tanah suci Mekah, banyak bersedekah, banyak minta ampun sama Allah, dan mudah-mudahan bisa meluruskan niat ikhlas. Insya Allah kita cepat dipanggil umroh dan haji. Itu salah satu dari guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani. 3 syaratnya: ikhlas dalam beribadah, lurus dalam niat, dan insya Allah banyak bersedekah walaupun dikit, setiap hari sedikit. Insya Allah hidup kita akan bahagia, bertambah-tambah terus rezeki kita. Taruh di plastik aja, Pok. Plastik udah gak usah dihitung. Nggak usah dihitung lama, Pok. Iya lama, kesian udah nangis baik. Keingetan bininya. Ya kardus Ya ya. Allah. Ya taruh di dalam, Ya. Pok. Abang saya ke rumah. Ustaz, bawa ayo bukuan. langsung doa Ustaz, nanti langsung lambayan Enggak, terakhir. doa sama Bu saja, nanti langsung talbiyah ya Bu saja. Ya. Saya mah ceramah aja. Ya. Ya, maafin ya Bu Haji, jangan turun ntar langsung musafah ya. Saya mau minta maaf lu, mau maafin saya Po ya. Ya, kalau saya banyak salah, banyak kata yang kurang enak, maafin ya Po ya. Doain saya Po ya. Ya Po ya. Amin ya Allah. Saya ke doanya begitu di Mekah Bu Haji, biar banyak job. Doanya kurang, banyak job doang, kagak mahal. Ya maafin ya Po ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan supaya sehat, panjang umur, banyak rezekinya, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus karena perut AA udah lapar. Ya, pesan buat Pak Haji, kalau Pak Haji punya anak jangan namain si Sari. Kalau Bu Haji punya sisa makan enak, ntar masukin aja di mobil Camry. Kalau ada tuh, kalau nggak gimana gue usahain ya. Terakhir jalan-jalan ke pasar Bancong, cakep nggak Pak? Saya pantun 3 kali, orang ada yang nyakapin pisan. Saya ulang lagi, jalan-jalan ke pasar Bancong, ada kuntilanak nabrak tiang listrik. Kuntilanak PA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, berkah sayang, selamat, berkah banyak rezekinya, banyak kekayaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama dengarkan luar biasa pencerahan rohania kita dalam rangka perjalanan Walimatus Syafar Haji. Mudah-mudahan segala doa-doa yang disampaikan kita menajatkan kepada Allah senantiasa Allah ijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir penutup atau doa kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Juhdi, karena beliau DKM Masjid Al-Wataniyah. Mohon kesediaannya untuk menutup doa. Kepada Pak Ustadz Juhdi dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dipersilakan kepada Bapak Ustadz Haji Juhdi. Tadi Bapak sudah doa ya, Ustadz Dani ya. Iya, Masya Allah. Iya, lupa saya ya. Masya Allah, dia masjid setiap waktu berjamaah. Iya, doanya mustajabah. Saya bakal baca doa. Lupa, iya lupa saya ya. Lupa udah biar. Iya emang sih banyak laki-laki nggak bagus. Ada ya? Iya, kadang ini mah kalau nggak berjamaah nggak ya? Silakan Pak Ustad. Lebih afdal laki-laki pemimpin. Gimana? Situ nggak apa-apa. Ya situ aja lah. Duduk aja Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita minta ikhlas di doanya baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk yaitu Bapak Haji Rahmat dan Ibu Rahmat, Bapak Haji Rahmat bin Mimin Ablan dengan Ibu Mimin
min tarsi. Mudah-mudahan dengan sababiyah karomah Fatihah, mujizatil Fatihah, semuanya Bapak Rahmat, Haji Rahmat bin dan Ibu Mimin yang mau berangkat haji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, Allah berikan panjang umur, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, dan mudah-mudahan diselamatkan nanti dalam perjalanannya dari rumah sampai ke Mekkatul Mukarramah dan Madinah dengan sehat walafiat, selamat, dan pulang juga selamat sampai rumah dengan sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga, dan kita jamaah semuanya bisa berangkat semuanya ke tanah suci haji dan umrah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala li ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم بهذا العام وبكل يوم في أحسن حال. اللهم يسر علينا زيارة مكة والمدينة وارزقنا العفو والعافية والسلامة والسكينة بجاه ساكن المدينة صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة يا الله وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selesai sudah acara demi acara telah kita lalui bersama dengan rangkaian doa sebagai penutup. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji Rahmat dan juga Ibu Hajah Mimin Intarsih, Allah berikan senantiasa kemudahan-kemudahan. Keluarga yang ditinggalkan semuanya, anak cucu menantu, sanak famili, orang tua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti posisi di depan barangkali ya.
Nanti di sini depan untuk berdiri. Ibu, bagi yang belum makan barangkali silakan nanti setelah saya mau Mari